Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatunisa atau di channel YouTube aku Saskia Rahmatunisa dan episode tutorial and tips 2. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk berbesar hati dan menerima kekalahan. Jadi gini, kita kan kita sejak dari kecil kita biasanya kan mau mengharapkan kemenangan, kita harus bekerja keras dengan belajar dan bekerja. Nah, seiring perjalanan perkembangan usia ya, anak-anak itu semakin bisa berpintar dalam berbagai hal bidang pelajaran dan kompetisi. Nah, yang dimaksud kompetisi ini adalah suatu bentuk persaingan bentuk perubahan kayak seperti sebuah lomba, baik sebuah acara lomba maupun acara penghargaan ataupun mendapatkan gelar. Nah, tapi nggak semua itu didapatkan karena memang tergantung kemampuan mereka, karena itu mereka semua usaha, kerja keras, tawakal. Nah, bagaimana cara membesarkan berbesar hati dan kekalahan adalah gini. Yang pertama adalah usaha. Usaha itu kan segala sesuatu yang dilakukan dengan kerja keras itu tuh biasanya kita belajar bersungguh-sungguh. Kalau kita bisa ulangan kita lebih kecil dari teman kita yang lain, nah kita harus di lain waktu kita bisa bekerja lebih keras lagi supaya kita berprestasi lebih baik dengan ikhlas. Nah, dari itu kita harus tahu bahwa gak semuanya ulangan itu kan sebenarnya kan penentuan hasil ya. Penentuan hasil kerja keras belajar materi pelajaran. Apalagi jika ujian juga seperti itu, ujian tryout, latihan persiapan ujian nasional. Nah, itu kan semua kan usaha nih, usaha terlebih dahulu. Jadi maka dari itu kita harus lebih keras lagi untuk mendapatkan tersebut karena kan belum tentu pada akhirnya akan berhasil. Kemudian yang kedua adalah kerja keras. Kerja keras dalam belajar dan berlatih ya, terutama berlatih bidang olahraga, itu kan kita memerlukan kefokusan yang tinggi untuk bisa berfokus ke misalnya kita belajar kita berlatih. Kalau kita mau main badminton atau praktek olahraga lain harus banyak berlatih minimal 2 kali sehari pagi dan sore. Kenapa hasilnya seperti itu? Karena kan pagi dan sore itu merupakan suasana yang paling tepat untuk berlatih olahraga karena itu membutuhkan banyak keringat. Maka dari setelah itu kalau kita terus menerus berlatih sepanjang hari sampai hari kompetisinya, kita pasti mendapat kemenangan. Padahal kan waktu kita zaman sekolah dulu kan ekskul ataupun pas meeting itu kan biasanya kan nggak selamanya menang karena kan belum tentu hasilnya. Seperti contoh saya inilah, saya tuh kan waktu dulu SMP kan selalu bekerja membaca buku karena saya tertarik dengan gambar dan tulisannya dan ilmunya. Nah, sampai akhirnya pun dengan tersebut saya diterima sebagai siswa dengan baca buku terbanyak di waktu SMP ya. Itu namanya kerja keras. Kemudian yang ketiga adalah doa. Nah, sikap berbesar hati dan berdoa itu, kalau berdoa, misalnya sebelum kita mulai belajar untuk membaca pelajaran, mengikuti kompetisi ataupun bekerja itu, kita harus selalu menerapkan dengan baca doa supaya usaha kita bisa membantu dipermudahkan segala urusannya. Jadi mendingan sikap kalau kita bisa berusaha tapi hasil tetap kalah, ya sikap berbesar dengan ikhlas itu berarti menandakan bahwa kita sudah membuat yang terbaik dengan baca berdoa dan berusaha. Kemudian yang keempat, sikap berbesar hati yang lain adalah ini, kita nggak boleh egois. Jadi egois itu kan adalah mementingkan diri sendiri. Jika kita melakukan dengan curang, nanti pasti hasilnya akan jadi buruk ya. Maka dari itu kita harus merelakan mereka yang mendapat kemenangan. Tadi kan nggak semuanya menang, asalkan itu bukan rezeki kita. Jadi kita harus berbagi rezeki kemenangan untuk orang lain. Nah, seperti contoh kita kan biasanya kalau kita mengidolakan sesuatu ya, ini kalau termasuk nih bagi kita sebagai penggemar, ini bukan hanya selain bentuk belajar dan bekerja keras itu dan kompetisi itu, tapi juga menangkan penghargaan juga seperti itu. Walaupun saya berusaha banyak ngevote, gak tentu semuanya menang tuh berkali-kali. Jadi karena kan bagi rezeki kepada orang lain. Nah itu tuh, jadi harus berbagi pada orang lain sama halnya dengan berbagi dengan sesama. Dan yang sikap berdasarkan mereka yang terakhir adalah ini, kita boleh merasa hati kita tuh ikhlas. Yang terakhir adalah ikhlas ya. Kita sering mendengar para pemenang itu tuh banyak yang menangis karena mereka bersyukur, ada yang bersyukur kemenangan, tapi kita malah merasa ada yang merasa nggak ikhlas. Jadi kita harus tetap ikhlas dalam menerima kemenangan untuk orang lain agar kita tuh bisa memahami betul kenapa mereka bekerja keras kita lebih tinggi dibanding yang lain. Karena mereka itu kan semua tuh kan usaha dan kerja keras masing-masing karena mereka sering banyak bekerja, apalagi membagi waktu untuk kegiatan lain dalam bekerja, termasuk yang paling penting sekali adalah beribadah sebelum kita berkompetisi itu juga berperan penting sekali dalam melakukan sesuatu supaya kita bisa selalu dipermudahkan urusan dengan kemenangan.
Dan maka seperti itulah cara kita bersikap berbesar hati dan menerima kekalahan. Nah, jadi anggap saja kekalahan ini adalah pelajaran berharga bagi kita bahwa setiap usaha kita kasih itu ditukar oleh Allah, diatur oleh Allah, dan tapi yang paling penting kita sebenarnya kita benar berlatih sepanjang hidupnya ya. Harus menerima kemenangan untuk orang lain dan jangan mementingkan diri sendiri, itu yang paling penting. Oke, tuh video kali ini juga bisa manfaat. Dan jangan lupa seperti untuk follow sosial media aku, komen dan juga subscribe channel aku di sini untuk lebih tahu bagaimana cara pengalaman sikap berbesar hati dalam menerima kekalahan untuk kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.